TBC merupakan penyakit menular yang hingga saat ini masih menjadi beban besar bagi sistem kesehatan masyarakat Indonesia. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru sebagai organ utama. Meskipun dalam beberapa kasus dapat mempengaruhi organ tubuh lain. Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah kasus TBC tertinggi secara nasional pada tahun 2023, yakni sebanyak 211.959 kasus. Meninggalnya 31,9% dari tahun sebelumnya. 3 daerah penyumbang kasus terbanyak adalah Kabupaten Bogor, Kota Bandung, dan Kota Bekasi. Kasus TBC anak juga meningkat tajam sebesar 45,16%, menunjukkan penularan masih terjadi di lingkungan keluarga dan komunitas. Keberhasilan pengobatan TBC di Jawa Barat mencapai 83,72%, masih di bawah target nasional 90%. Beberapa daerah seperti Kota Banjar dan Cimahi menunjukkan tingkat keberhasilan tinggi. Sedangkan Kabupaten Bekasi mencatatkan angka terendah. Selain itu, tercatat 3.979 kematian akibat TBC, menunjukkan adanya hambatan dalam diagnosis, pengobatan, dan faktor penyakit penyerta. Situasi ini menunjukkan perlunya penelitian mendalam mengenai penularan dan pengobatan TBC di Jawa Barat untuk mendukung strategi eliminasi TBC nasional sesuai target SDGs 2030. Nah, di sini saya akan menunjukkan gambar atau tabel dari Provinsi Jawa Barat terkait kasus TBC ya. Bisa dilihat tabelnya, dan tadi datanya juga sudah saya jelaskan di bagian latar belakang tadi. Yang kedua yaitu etiologi. Tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri yang berbentuk batang, bersifat aerob atau membutuhkan oksigen, dan memiliki dinding sel yang tebal serta akan terhadap banyak jenis desinfektan dan antibiotik biasa. Kemudian karakteristik Mycobacterium tuberculosis yang pertama, gram positif lemah karena tidak mudah diwarnai dengan pewarnaan gram biasa. Yang kedua, tahan terhadap fagositosis oleh sistem imun tubuh. Yang ketiga, yaitu lambat berkembang biak dengan waktu generasi sekitar 15-20 jam, jauh lebih lambat dibandingkan bakteri lain. Yang keempat, yaitu dapat bertahan lama dalam lingkungan kering dan gelap, meskipun sensitif terhadap sinar dan panas. Kemudian, penularan dan pencegahan TBC. Yang pertama, yaitu penularan penyakit TBC. Penularan dan pencegahan TBC. Yang pertama yaitu penularan penyakit TBC. Penularan TBC terjadi melalui udara, yaitu saat penderita TBC paru aktif batuk, bersin, berbicara, atau meludah. Faktor risiko penularan. Beberapa kondisi yang meningkatkan risiko penularan dan perkembangan TBC antara lain sistem imun lemah, misalnya penderita HIV atau AIDS, diabetes, atau malnutrisi. Kemudian tinggal di lingkungan padat dan tidak sehat, kemudian riwayat kontak erat dengan pasien TBC aktif, kemudian tidak menyelesaikan pengobatan TBC sebelumnya, dan faktor usia yaitu anak-anak atau lansia lebih rentan. Yang kedua ada pencegahan TBC. Pencegahan TBC memerlukan keterlibatan aktif seluruh masyarakat karena penularannya sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan individu. Kurangnya pemahaman dapat memicu perilaku tidak sehat yang mempercepat penyebaran penyakit. Sebaliknya, pengetahuan yang baik mengenai TBC dan cara pencegahannya berperan penting dalam keberhasilan pengendalian penyakit. WHO pun mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi publik dalam penanggulangan TBC. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap masyarakat yang baik berdampak signifikan terhadap efektivitas program pencegahan TBC. Di slide selanjutnya yaitu ada rancangan dan penjelasan metode penelitian.
Rancangan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian dengan desain studi cross-sectional atau potong lintang, yang mana merupakan salah satu jenis desain penelitian yang bertujuan untuk mengukur prevalensi atau gambaran suatu fenomena atau kondisi pada suatu titik tertentu. Yang pertama ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menilai kepatuhan pasien dalam mengikuti program pengobatan TBC dan menganalisis hambatan dalam penyelesaian pengobatan TBC. Yang kedua, ada populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pasien TBC yang menjalani pengobatan di fasilitas layanan kesehatan di 5 kabupaten atau kota atau provinsi di Jawa Barat. Yang ketiga, ada sampel. Sampel penelitian ini akan menghasilkan sebanyak 300 responden dengan menggunakan teknik Stratified Random Sampling. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya menggunakan bentuk kuesioner terstruktur. Yang kelima yaitu analisis data. Analisis statistik yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa statistik deskriptif, uji Jesper, dan regresi logistik. Kelemahan dan kelebihan desain studi cross-seksional. Ya, desain studi cross-seksional mempunyai kelebihan dan kekurangan, masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan desain studi cross-seksional. A. Relatif mudah, murah, hasilnya cepat diperoleh. Yang B. Dapat dipakai untuk meneliti banyak variabel sekaligus. Yang C. Memungkinkan penggunaan populasi dari masyarakat umum, sehingga lebih general. Yang D. Jarang terancam loss to follow up atau drop out. Yang kedua ada kelemahan desain studi cross-seksional. Yang A. Sulit untuk menentukan sebab dan akibat karena pengambilan data resiko dan data efek yang dilakukan bersamaan. Yang B. Membutuhkan jumlah subjek yang banyak terutama bila variabelnya banyak. Yang C. Studi prevalensi hanya menjaring subjek yang telah mengidap penyakit cukup lama. Yang D. Tidak menggambarkan perjalanan penyakit, insiden, maupun prognosis. Di slide selanjutnya ada potensi manfaat dari rancangan penelitian. Berikut merupakan potensi manfaat dari rancangan penelitian, yaitu yang pertama, dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kelompok berisiko tinggi karena penelitian ini dapat menunjukkan berapa besar proporsi pasien yang patuh dan tidak patuh terhadap pengobatan TBC. Yang kedua, informasi ini berguna untuk menyusun interferensi berbasis data seperti edukasi, peningkatan akses layanan, atau program dukungan psikososial. Yang ketiga, membantu pencapaian target nasional eliminasi TBC tahun 2030. Yang keempat, meningkatkan literasi dan kapasitas riset TBC di tingkat daerah.